Dan yang terakhir ada Mbak Nisa sebagai penyaji materi. Siap semuanya. Siap, Kak. Selanjutnya, sebelum memulai SKP pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah penyaji materi yang akan dibawa oleh Mbak Nisa. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sebentar ya buat penyuluhan ini. Di sini saya Nisa Otoharo sebagai penyaji materi dari SAP Bahaya Merokok akan memberikan sedikit pengetahuan mengenai bahaya merokok. Yang pertama, apa itu merokok? Definisi merokok, apa sih merokok itu? Merokok itu merupakan silinder dari kertas yang ukuran panjangnya antara 70 hingga 120 mm. Ukuran ini bisa bervariasi tergantung dari negara. Dengan diameternya itu sekitar 10 mm, yang di dalamnya itu berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Menurut peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2003 tentang pengembangan rokok bagi kesehatan dalam pantangan itu 2007, rokok itu merupakan hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesis yang mengandung nikotin dan tar dengan ataupun tanpa bahan tambahan. Kandungan-kandungan dalam rokok, apa saja yang ada dalam rokok? Yang pertama ada akrilik, karbon monoksida, nikotin, amonia, formic acid, hidrogen cyanid, nitrous oxide, formaldehid, fenol, asetal, dan hidrogen sulfit. Yang pertama ada akrilik. Akrilik ini zat yang diperoleh dengan mengambil cairan dari aldehid atau dengan mengeringkannya. Zat ini sedikit banyaknya mengandung alkohol. Yang kedua ada karbon monoksida, zat yang dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Zat ini bersifat sangat beracun. Yang ketiga ada nikotin. Nikotin ini merupakan cairan berminyak yang tidak berwarna dan dapat menimbulkan rasa perih. Nikotin ini dapat menghalangi kontraksi rasa lapar, hingga orang yang merokok itu biasanya tidak mudah lapar. Yang selanjutnya ada amonia. Amonia ini merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari hidrogen. Zat ini mudah memasuki sel-sel tubuh. Kerasnya racun pada amonia ini, jika disuntikkan sedikit saja ke peredaran darah, ini mampu membuat seseorang pingsan atau bahkan yang lebih parah itu koma. Yang kelima ada formic acid. Ini merupakan cairan yang tidak berwarna dan dapat melumpuhkan. Cairan ini sangat tajam dan baunya sangat menusuk. Dapat menyebabkan seseorang merasa seperti digigit semut. Bertambahnya jenis asid di peredaran darah dapat menambah cepatnya pernafasan seseorang. Yang keenam ada hidrogen cyanid, sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar, dan sangat membahayakan. Zat ini sangat efisien untuk menghalangi pernafasan dan dapat menyebabkan kematian. Yang selanjutnya ada formaldehid, jenis gas yang tidak berwarna dan sangat berbau tajam, tergolong dalam pengawet dan pembasmi gambar. Formaldehid ini biasanya digunakan sebagai pengawet pada laboratorium. Selanjutnya ada asetal, hasil pemanasan dari aldehid dan kemudian menguap dengan alkohol. Kemudian ada nitrous oxide, sejenis gas yang tidak berwarna. Apabila gas ini dihisap itu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan menimbulkan rasa sakit. Jenis zat ini awalnya digunakan sebagai anestesi pada kesehatan. Yang selanjutnya ada fenol. Fenol ini campuran yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari dehidrasi beberapa zat organik seperti kayu dan arang. Bahan ini termasuk zat yang beracun yang membahayakan jika terikat ke protein dan menghalangi aktivitas enzim di dalam tubuh. Yang selanjutnya ada hidrogen sulfit, jenis gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Zat ini dapat menghalangi proses oksidasi enzim. Yang selanjutnya jenis-jenis perokok. Jenis perokok itu ada dua. Yang pertama ada perokok aktif. Perokok aktif ini orang yang melakukan aktivitas merokok secara langsung dan memiliki kebiasaan merokok. Jadi secara langsung mereka itu juga menghirup asap rokok yang mereka hembuskan dari mulut mereka sendiri. Yang kedua ada perokok pasif. Perokok pasif ini orang yang tidak secara langsung menghirup asap rokok
dari perokok aktif. Jika menurut jumlah banyaknya rokok yang dihisap dalam setiap harinya itu ada 3 jenis perokok. Yang pertama ada perokok berat, perokok yang dapat menghabiskan lebih dari 21 hingga 30 batang rokok setiap harinya. Untuk selang waktunya merokok itu 5 menit setelah bangun tidur pada pagi hari. Yang kedua ada perokok sedang. Perokok sedang ini dapat menghabiskan 11 hingga 21 batang rokok setiap hari dengan selang waktu merokok berkisar antara 6 sampai 30 menit setelah bangun tidur di pagi hari. Yang ketiga ada perokok ringan. Perokok ini menghabiskan sekitar 10 batang rokok setiap harinya dengan selang waktu merokok itu sekitar 60 menit setelah bangun tidur pada pagi hari. Yang selanjutnya ada bahaya merokok. Yang pertama bahaya merokok untuk kehamilan. Perempuan yang merokok ketika hamil itu beresiko lebih besar untuk mengalami keguguran, kematian janin, mengganggu sistem saraf janin, membuat tingkah bayi jadi kecil, dan memicu terjadinya solusio placenta atau keluaran placenta dari lahir sebelum bayi lahir, serta dapat memperbesar sindrom kematian mendadak pada bayi. Yang kedua ada pencernaan bagi lambung. Rokok itu tidak lebih berbahaya daripada kopi atau yang lainnya. Zat kimia yang ada di dalam rokok itu dapat mengganggu keseimbangan pengeluaran asam basa, asam lambung, secara otomatis membuat keseimbangan kerja lambung juga terganggu. Nikotin dapat mengganggu kerja pankreas dalam menetralisir asam lambung dan usus dan mengakibatkan terjadinya tukak serta menimbulkan perdarahan di daerah tersebut. Apabila di lambung ada beberapa gangguan, maka tubuh kita juga akan mengalami gangguan karena pendistribusian zat makanan tidak dapat bekerja dengan lancar. Yang ketiga ada seksual. Rokok ini merupakan penyumbang penting terjadinya impotensi. Selain itu dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah sperma, mempengaruhi mobilitas sperma. Yang ketiga ada, yang selanjutnya ada kanker. Menurut Lembaga Internasional untuk Riset Kanker, tembakau itu memegang peranan yang paling penting dalam terjadinya beberapa jenis kanker yang paling sering menyerang manusia, di antaranya kanker paru-paru, kanker perut, kanker liver atau hati, kanker mulut dan tenggorokan, kanker ginjal dan kanker kemih, beserta kanker pankreas. Yang selanjutnya ada penurunan intelektual. Merokok ini dapat menjadi pemicu munculnya penyakit kardiovaskular atau arteriosklerosis. Hal ini dapat menghambat arteri, oleh karena itu mengurangi masukan darah ke otak. Dan selanjutnya ada menyerang kekebalan tubuh. Rokok mampu menyerang sistem imun tubuh, di antaranya mengurangi leukosit, limfosit, dan membunuh sel pembunuh yang berguna untuk mengurangi sel kanker. Yang ketujuh ada osteoporosis. Karbon monoksida dan hidrogen cyanida mengambil oksigen sehingga mengganggu pertumbuhan dalam tulang. Yang kelima itu ada upaya berhenti merokok. Cara dan langkah merokok itu yang pertama bisa berhenti seketika. Hari ini Anda merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang cara ini berhasil. Yang kedua, kurangi secara bertahap. Jumlah rokok yang dihisap setiap harinya itu dikurangi secara berangsur atau perlahan dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya, hari pertama orang perokok berhenti merokok, hari pertama berhenti merokok, orang yang merokok itu menghasilkan 10 batang. Di hari kedua dan ketiga turun menjadi 8, 7, atau dan seterusnya. Yang selanjutnya ada tips berhenti merokok. Yang pertama ada motivasi. Bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua ada berhenti merokok seketika atau total, yaitu dengan melakukan rokok yang dihisap secara bertahap. Yang ketiga ada kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Yang selanjutnya adalah merokok dengan menundanya. Yang kemudian ada berolahraga secara teratur, minta dukungan dari sahabat dan keluarga, dan konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Semua berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin, suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik ke rokok.
Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana di antaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan rokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida. Suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di dalam terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen digantikan monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kurang dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak sumber oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen sianida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rongga kecil benang silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen sianida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia dan lain-lain yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada faktor menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi merokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Baik, terima kasih untuk Mbak Saud atas pemaparan materinya. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk peserta, jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Di sini merokok semua ya? Ada yang tidak? Aktif semua kok? Bagus. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, masnya? Izin perkenalan diri, Pak. Saya Bima Arya Caksono dari kelas 1A dari Prodi 3 Perawatan. Izin bertanya, Mbak, seberapa besar prevalensi perokok remaja di Indonesia? Seberapa besar prevalensi perokok remaja di Indonesia? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mas ya? Dari kelas ekonomi terapi. Sebenarnya Mbak, apa yang dilakukan pemerintah atau Kemenkes untuk agar rokok remaja tak semakin banyak? Apa yang dilakukan pemerintah atau Kemenkes Untuk agar rokok remaja tak semakin banyak? untuk perokok remaja tidak semakin banyak ya? Baik. Selanjutnya, ya Mas yang kacamata. Faktor apa yang menyebabkan remaja merokok? Faktor apa yang menyebabkan remaja merokok? Baik, pertanyaan sambung terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada lagi? Ya, Mas yang di belakang. Izin mengenal diri, nama saya Muhammad Rizky Alfidan dari Prodi 3 Perawatan kelas 2A. Izin bertanya, Mbak, bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok? Bahaya apa yang timbul jika remaja sudah merokok? Baik. Satu pertanyaan lagi. Mas yang Perkenalkan, nama saya Bila Kristina Tanah Air dari Prodi S1 Terapi. Izin bertanya, apakah industri rokok memang menyasar di remaja? bagaimana? Apakah industri rokok memang menyasar pada remaja? Bagaimana?
Apakah industri rokok memang menyasar pada remaja? Bagaimana rokok? Pertanyaan apa sudah bisa langsung dijawab? Baik, untuk Mbak dan Mas, silakan menjawab pertanyaan dari adik-adiknya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bima. Seberapa besar prevalensi perokok remaja di Indonesia? Perokok tertinggi ketiga di dunia itu Indonesia, setelah Cina dan India. Itu menurut data WHO tahun 2008. Konsumsi produk tembakau di Indonesia yang tinggi dan terus meningkat di berbagai kalangan masyarakat itu mengancam kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya. Dari data GATS 2011 itu menunjukkan prevalensi merokok orang dewasa Indonesia itu sebesar 34,8%, yang terbagi atas 67,4% yaitu laki-laki dan 4,5% itu perempuan. Sementara itu di kalangan remaja pada usia 15 hingga 19 tahun sebesar 38,4% itu remaja laki-laki dan 0,9% itu perempuan. Data dari Global Youth Tobacco Survey tahun 2009 itu menunjukkan 20,3%-nya anak sekolah pada usia 13 hingga 15 tahun merokok. Perokok pemula usia 10 hingga 14 tahun naik menjadi 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir ini. Yang mulanya itu dari 9,8% pada tahun 2001 menjadi 17,5% pada tahun 2010. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Mukhtar. Pertanyaannya yaitu faktor apa yang menyebabkan remaja? Jawabannya adalah alasan pertama kali merokok yang paling dominan adalah coba-coba, diikuti oleh pengaruh iklan di TV, ingin kelihatan gagah, dan di pasaran. Faktor lingkungan keluarga, orang tua menjadi panutan dan memberikan contoh bagi anak-anaknya. Data dari YTS tahun 2009, 72,4% remaja usia 13 sampai 15 tahun mempunyai orang tua yang merokok. Apa? Yang selanjutnya di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas ya. Apa saja yang dilakukan pemerintah agar perokok itu tidak semakin banyak ya? Apa saja yang dilakukan pemerintah atau Kementerian Kesehatan untuk agar perokok remaja itu tak semakin banyak di Indonesia khususnya? Pemerintah itu telah membuat aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh Kemenkes ini adalah mendorong dan membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok atau KTR, menyusun dan mendistribusikan petunjuk teknis upaya berhenti merokok, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan konseling berhenti merokok baik di fasilitas pelayanan kesehatan, dan melakukan pelayanan berhenti merokok di puskesmas maupun di rumah sakit. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Yang selanjutnya pertanyaan dari Mas Zidan, bahaya yang timbul jika remaja itu sudah merokok. Bahaya apa saja yang timbul jika remaja itu merokok? Yang pertama itu, dalam merokok itu kan terkandung 4.000 jenis senyawa kimia yang beracun dan berbahaya untuk tubuh, di mana 43-nya itu diantaranya bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu dapat menimbulkan sel kanker dengan komponen utama nikotin, zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan, tar yang bersifat karsinogenik, karbon monoksida menurunkan kandungan oksigen di dalam darah,
Ketika seorang kecanduan merokok, nikotin yang terkandung dalam tembakau itu merangsang otak untuk melepaskan zat yang memberi rasa nyaman atau dopamin, sehingga menyebabkan rasa ketergantungan. Untuk mempertahankan rasa nyaman, timbullah dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Apakah bisa dipahami? Yang terakhir ada pertanyaan dari Nasruddin Diktus, apakah industri rokok memang menyasar para remaja? Sebuah dokumen industri rokok di luar negeri menunjukkan bahwa betapa ia menyadari pentingnya anak dan remaja menjadi pasar yang potensial. Remaja hari ini adalah calon pelanggan tetap hari esok, karena mayoritas perokok mulai merokok ketika mereka remaja. Iklan, promosi, dan sponsor rokok secara masif dan intensif menyasar anak-anak untuk menjadi perokok pemula. Sebanyak 83% anak usia 13 hingga 15 tahun melihat iklan rokok di TV. 89%-nya melihat iklan rokok di billboard, dan 76,6%-nya melihat iklan rokok di media cetak yang ada. Berbagai studi itu telah menunjukkan iklan rokok berpengaruh pada anak untuk mulai merokok. Studi di Indonesia itu sendiri menunjukkan 70% remaja mengakui mulai merokok karena terpengaruh oleh iklan yang ditayangkan. 77% mengaku iklan menyebabkan mereka untuk terus merokok, dan 57%-nya mengatakan iklan mendorong mereka untuk kembali merokok setelah mereka berhenti. Apakah bisa dipahami? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa dari adik-adikku semua. Setelah menjawab pertanyaan dari kalian, sekarang giliran kami yang akan memberikan pertanyaan. Diharapkan peserta mampu menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Yang pertama, apa itu rokok? Ada yang bisa menjawab? Nanti yang bisa menjawab akan ada door prize di setelah acara. Masnya? Jawab, Mbak. Rokok adalah merupakan hasil olahan tembakau yang bungkus lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana sativum, Nicotiana musca, dan spesies-spesiesnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa saja kandungan dalam rokok? Yuk, ada yang bisa menjawab? Ini hadiahnya luar biasa loh, nanti loh. Nggak ada ini. Yuk. Hadiahnya ini benar-benar besar loh. Ada iPhone 14 Pro Max. Ya, Mas ya? Nama saya Ita Widodo dari Provinsi Dki Jakarta, kelas 1. Kandungan yang ada di rokok adalah karbon monoksida, terus hidrogen, nikotin, asetal, amonia, etan, fenol, hidrogen terus formaldehyde. Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mas Andi. Pertanyaan selanjutnya didengarkan ya, siap-siap. Apa saja jenis-jenis rokok? Yuk, Masnya. Nama saya Rekan Andika Putra Putra dari Provinsi S1 Citrari. Ini jenis rokok. Jenis rokok yaitu terbagi menjadi 3: rokok berat, rokok sedang, dan rokok ringan. Jangan lupa kalau lanjut nanti bisa ada yang menambahkan, boleh kok. Ketiga, rokok berat. Yang pertama, rokok berat rokok yang mengisap lebih dari 21 sampai 30 batang rokok setiap harinya dengan selama waktu merokok 5 menit setelah bangun tidur atau pagi hari. Yang kedua, rokok sedang rokok yang menghabiskan 11 sampai 21 batang rokok setiap harinya dengan selama waktu merokok berkisar 6 sampai 30 menit setelah bangun tidur pagi harinya. Tiga, rokok ringan rokok yang menghabiskan
lainnya dengan selang waktu merokok 60 menit setelah bangun tidur di pagi hari. Baik, luar biasa. Tapi sepertinya kurang sempurna ya Pak ya? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya Mas? Dalam pengertian operasi mengenai dari terapi jenis-jenis rokok terbagi dua, rokok aktif atau aktif smoker, dan satunya rokok pasif atau pasif smoker. Baik, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk jawabannya. Ini mas ini termasuk perokok yang apa ini? Aktif? Sangat aktif ya. Harus dikurangi ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa bahaya merokok? Yuk Mas, yuk. Yang belakang itu tadi yang mau nanya. Yuk belakang. Ayo. Ini hadiahnya nggak main-main loh. Bener ini. Hadiahnya ini di belakang ini ada berapa itu? 10 ya? Bahaya merokok. Ini tentunya yang bagi yang perokok ini pasti udah tahu dong apa bahaya merokok. Yuk, nggak ada yang bisa. Berarti kalian merokok tanpa mengetahui bahaya merokok ya? Ada yang bisa menjawab? Menjawab? Iya. Bahaya merokok adalah mengganggu pencernaan, menyerang organ tubuh juga, mengganggu kesehatan oral, psikosis, mengganggu kurangnya penyediaan sperma, terus Selanjutnya? terus menyebabkan kanker, penurunan intelektual, sama gangguan kejiwaan. Baik, luar biasa sekali tepuk tangan semuanya. Untuk nanti hari ini bisa diambil ya di selesai acara. Setelah sesi tanya jawab, yang selanjutnya adalah penutup. Kami dari kelompok SAP Bahaya Merokok mengucapkan banyak terima kasih, banyak waktu yang telah diberikan. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.